Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi Katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga,
Saatnya kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Roh Kudus Tuhan akan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami semua hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengar, kami mengerti. Lalu ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya. Bapa saja yang mengambil alih segenap kehidupan hamba di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba, supaya apapun kebenaran yang hamba sampaikan, kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Sebab hamba-Mu ini hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini kami semua ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa oleh karena pengampunan Bapa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan seharusnya kita mengerti bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah sendiri. Dan kalau kita tahu bahwa yang Allah Bapa di sorga kehendaki adalah kita harus ditemukan ada di dalam kekudusannya, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Maka ketika kehidupan kita tidak ditemukan ada di dalam kekudusan Allah, itu dapat dipastikan bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ingat, apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Artinya kita tidak boleh main-main dengan perintah ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," itu artinya kita harus benar-benar serius memperkarakan akan hal ini. Kita harus benar-benar berjuang untuk mencapai kekudusan hidup seperti Allah yang kudus. Saudaraku, bahkan yang Allah inginkan itu kekudusan hidup di dalam seluruh hidup kita. Jadi bukan sebagian hidup kita, tetapi kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 1, lalu kita membaca ayatnya yang ke-15, dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Barulah di ayat yang ke-16 dikatakan, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudara, oleh sebab itu kita harus menyadari ini perintah yang serius. Artinya kalau kita tidak memperkarakan dengan serius kekudusan hidup kita, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya. Saya katakan, kalau kita tidak memperkarakan dengan serius kekudusan hidup kita, maka hidup kita ada di dalam ancaman bahaya. Dan bahayanya itu adalah bahaya yang kekal. Artinya kalau sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, maksudnya begini, kalau sampai kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mencapai kekudusan hidup, maka ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita akan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia, Allah yang memanggil kita itu adalah
Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Oleh sebab itu, kita harus mengerti, kita harus sadar, ini perintah yang serius. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup sesuai dengan perintah Allah, berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita, maka hal itu sama dengan kita mempermainkan Allah. Saudara perhatikan itu. Ingat saudaraku, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan katakan itu, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara perhatikan itu. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, semuanya itu harus seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kalau yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, itu merupakan kekejian di hadapan Allah. Saudara, kita harus mengerti akan hal ini. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa kalau saja Allah Bapa di sorga tidak memberikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai jalan pendamaian antara kita dengan Allah, maka dapat dipastikan kita semua akan binasa di dalam api neraka, saudaraku. Dan saat ini hidup sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, yaitu kita akan diselamatkan. Atau dengan kata lain, di dalam Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang adalah setelah kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga, maka kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Karena setelah kita diperdamaikan dengan Allah, yang Allah kehendaki adalah kita harus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, karena Dia adalah Allah yang kudus. Kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena sejak semula, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Manusia hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tetapi akibat dosa itu, saudaraku, pada akhirnya manusia harus terpisah dari Allah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah juga menjadi gambaran bahwa dosa membuat manusia sudah tidak ada lagi di dalam kekudusan Allah. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Roma pasal yang ketiga, lalu kita baca mulai ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sekarang kita mengerti bahwa oleh penebusan di dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sekali lagi, kalau kita sudah mengerti bahwa oleh penebusan di dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, itu artinya saat ini kita harus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi. Artinya kalau kita sudah mengerti, kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga.
Sehingga oleh pendamaian yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib, membuat kita kembali memiliki pengharapan supaya bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang Allah rancangkan semula. Manusia yang serupa segambar dengan Allah, manusia yang sejati, yang sepikiran, seperasaan dengan Allah, manusia yang selalu hidup di dalam kekudusan Allah. Inilah manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita mengerti sekarang bahwa di dalam Kristus kita telah dibenarkan, di hadapan Bapa kita dipandang benar, sehingga kita memiliki pengharapan ketika nanti berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Maka sekarang kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti cara hidup kita yang lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu bahwa sekarang di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga, lalu kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, kita masih hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, keinginan-keinginan diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka sebenarnya kita sedang mempermainkan Allah. Perhatikan itu. Kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, hidup mengikuti cara hidup dunia ini, saya mau katakan, kita sedang mempermainkan Allah, saudaraku. Dan ingat baik, saudaraku, Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, kalau kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama, kita sedang mempermainkan Allah. Tetapi ingat, Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya begini, kalau kita tahu di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita sudah menerima kasih karunia anugerah keselamatan, lalu kita tidak menghormati, tidak menghargai pendamaian yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, karena kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, maka pada akhirnya kita tidak akan bisa diselamatkan di dalam Kristus. Kita sedang menarik diri dari proses keselamatan itu. Benar saudaraku bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga, tetapi itu bukan berarti prosesnya sudah selesai. Pendamaian itu sudah dilakukan, tetapi proses hidup itu masih terus berjalan, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya sekalipun kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga, tetapi kalau kita tidak mau hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka itu artinya kita tidak mau diselamatkan di dalam Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan ada kalimat pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya Kristus. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa terlihat serupa dengan Kristus. Kalau kita serupa dengan Kristus, baru kita bisa diselamatkan. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, berarti kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus, saudaraku. Jelas tidak bisa. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tadi, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Jadi kalau kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita hargai pengorbanan Kristus. Mari kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kita bisa serupa dengan Kristus. Jika kita tidak serupa dengan Kristus, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Sekalipun kita mengaku kita orang Kristen, kita mengaku kita orang percaya, kita mengaku kita anak-anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, kita tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita telah dibenarkan di depan Allah Bapa di sorga, maka mari kita kenakan hidup Kristus, supaya hidup kita bisa sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika kita mengerti Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah menjadi jalan pendamaian bagi keselamatan kita di kekekalan nanti, maka sekarang kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus mengikuti cara hidupnya Kristus, supaya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita tidak boleh salah mengerti tentang kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Karena kalau kita sudah mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus, supaya pada akhirnya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita masih tetap hidup mengikuti cara hidup kita yang lama, hidup mengikuti cara hidup dunia, maka seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, tetapi kita hidup di dalam daging, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu, saudaraku. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, ini artinya kalau hidup kita adalah hidup yang tidak berkenan kepada Allah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin kita masih bisa mengharapkan diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Tidak mungkin. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Catat itu. Jadi kalau kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus, tetapi kita masih tetap hidup menuruti keinginan diri, keinginan daging, hawa nafsu diri, maka yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kebenaran. Jadi kalau kita ingin supaya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita ketika nanti kita sudah berada di balik kematian, maka pilihan kita hanya satu. Mulai saat ini, mulai detik ini, hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Karena pada akhirnya saudaraku, orang yang akan diselamatkan, orang yang akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga adalah orang yang memiliki hidupnya Kristus, atau yang hidupnya serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus berjuang untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus itu sampai kita menutup mata. Jadi perjuangan kita untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima itu sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.